Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kholifatul Aulia. Hari ini kita akan bahas mengenai perilaku verbal dan non-verbal serta keterampilan attending dalam konseling. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kita masuk ke perilaku verbal. Nah, perilaku verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Jadi, gunanya adalah untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan juga perasaan. Dan tujuannya itu agar adanya interaksi yang terjalin dalam sesi konseling selama sesi konseling berlangsung gitu. Selanjutnya ada aspek dan juga contoh dari perilaku verbal. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka. Maksudnya adalah pertanyaan terbuka ini berfungsi sebagai apa ya, untuk kita bisa menggali informasi dari si konseli. Contohnya itu kita bisa menanyakan kepada konseli seperti contoh kalimatnya adalah apa yang kamu rasakan saat itu atau saat kejadian yang menimpa kamu, apa yang kamu rasakan. Nah, yang kedua itu ada refleksi perasaan. Maksudnya adalah kita bisa merefleksikan apa yang diceritakan oleh konseli gitu, merefleksikan perasaan apa yang merefleksikan perasaan apa yang dialami si konseli. Contohnya, ketika si konseli cerita dengan raut wajah yang terlihat sedih atau terlihat kecewa, kita bisa menanyakan, bisa, merefleksikan. Contohnya itu kita bisa bilang bahwa, "Kamu sepertinya terlihat kecewa," atau "Kamu sepertinya terlihat sedih," seperti itu. Nah, yang ketiga adalah memparafrase atau meringkas. Nah, jadi ketika konseling sudah selesai menceritakan permasalahan apa yang dia alami, kita bisa, merangkum atau meringkas apa yang telah diucapkan oleh konseli. Tujuannya agar kita memastikan bahwa informasi yang kita tangkap itu sama dengan, informasi yang si konseli sampaikan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari perilaku verbal. Yang pertama itu lebih jelas dan langsung. Jadi konselor tuh bisa langsung bertanya kepada konseli mengenai permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh si konseli. Dan yang kedua itu memudahkan konselor untuk mengeksplorasi masalah konseli. Nah, jadi dengan pertanyaan terbuka, konselor itu bisa membantu konseli lebih memahami permasalahan apa yang dihadapi. Dan yang ketiga itu bisa dikontrol dan direncanakan. Maksudnya adalah penggunaan kalimat atau kata-kata yang diucapkan oleh konselor itu bisa dipilah gitu, agar si konselor ini mudah memahami apa yang diucapkan oleh si konselor. Selain kelebihan, tentunya perilaku verbal juga memiliki kekurangan teman-teman. Yang pertama itu, kekurangan dari perilaku verbal yaitu bisa disalahartikan oleh si konseli. Karena perbedaan budaya di Indonesia ini sangat banyak dan beragam juga. Bisa jadi kalimat atau kata yang diucapkan oleh konselor itu memiliki arti yang berbeda dari apa yang dipahami oleh konseli, sehingga nantinya terjadi kesalahpahaman arti dari kalimat atau kata yang diucapkan. Nah, yang kedua itu berpotensi terasa menghakimi. Bisa saja kalimat atau kata yang diucapkan oleh si konselor ini terasa menghakimi bagi si konseli. Oleh karena itu, konselor harus bisa memilah dan memilih apa saja kalimat yang bisa diucapkan oleh si konselor agar terasa tidak menghakimi si konseli, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perilaku nonverbal. Nah, di perilaku nonverbal ini adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, nah, namun disampaikan bisa melalui bahasa tubuh, terus ekspresi wajah, gerakan, atau kontak mata yang dilakukan selama sesi konseling berlangsung. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan hubungan yang hangat gitu selama sesi konseling berlangsung, juga bisa lebih memahami si konseli gitu. Konseli itu bisa memahami konseli lebih dalam dan juga membuat komunikasi yang terjalin itu lebih efektif. Nah, teman-teman, bukan hanya di perilaku verbal yang memiliki aspek dan contoh, selain itu di perilaku non-verbal juga memiliki aspek dan contoh. Nah, yang pertama itu ada kontak mata. Maksudnya adalah ketika sesi konseling berlangsung, konselor itu fokus kepada apa yang sedang diceritakan oleh si konselingnya tanpa melihat ke arah kanan atau kiri atau mungkin jika si konseling memang merasa tidak nyaman, kita boleh sesekali untuk memalingkan pandangan dari si konseling tersebut. Nah, yang kedua itu ekspresi wajah. Saat konselor bercerita, tentunya konselor itu harus menampilkan wajah yang terlihat seperti ingin sekali mendengarkan cerita si konselor tersebut. Jangan menampilkan wajah yang justru membuat si konselor ini tidak mau bercerita. Contohnya itu jangan menampilkan wajah yang masam atau wajah yang tidak peduli seperti itu. Selanjutnya itu ada jarak dan posisi. Jarak dan posisi duduknya ya tentunya harus yang nyaman ya teman-teman, yang nyaman bagi si konselor maupun si konseli. Selain itu nada suara ketika kita membalas ucapan si konseli tentunya harus dengan nada suara yang lembut, jangan nada suara yang tinggi agar kesannya itu menghargai si konselinya tersebut. Nah, teman-teman, tentunya dalam perilaku nonverbal itu ada kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihan yang pertama dalam perilaku nonverbal adalah lebih jujur dan juga spontan. Ketika konselor bercerita bahwa ia tidak bersedih, tetapi dari nada suara dan juga ekspresi wajahnya itu mencerminkan kalau dia sedih, nah ekspresi itu tidak bisa berbohong, teman-teman. Bahkan nada suara pun tidak bisa berbohong. Nah, itu terkesan lebih spontan tanpa dia sadari, meskipun dia berkata dia sedang tidak sedih, tapi wajah dan juga suara dia itu berkebalikan dari apa yang dia ucapkan. Nah, yang kedua itu adalah memperkuat pesan verbal. Contohnya ketika konsul ditanya dan ia menjawab iya, nah
itu disertai dengan anggukan. Itu membantu, memperkuat pesan verbal yang diucapkan atau ketika dia mengucapkan tidak disertai dengan gelengan, itu juga membantu memperkuat, pesan verbal yang dia ucapkan. Yang ketiga itu membantu, konselor itu membaca emosi konseli. Nah, jadi maksudnya tuh konselor tuh bisa memahami, memahami perasaan si konseli ketika si konselinya ini, contohnya kayak postur duduknya itu, tidak tegak gitu, kayak dia menunduk begini, atau ketika, ekspresi wajahnya itu, sedih. Nah, itu bisa membantu si konselor memahami apa yang dirasakan oleh si konseling. Nah, selanjutnya itu kekurangan dari perilaku nonverbal, yang pertama itu adalah rentan salah tafsir karena dipengaruhi oleh faktor budaya. Contohnya, ketika si konselor ini menatap kepada si konseli atau melakukan kontak mata dengan konseli, konselor itu bermaksud agar konselor itu merasa dihargai, didengarkan ceritanya gitu. Namun menurut karena di budaya si konseli menatap atau melakukan kontak mata itu dianggap tidak sopan. Nah, ini nantinya akan adanya salah tafsir dari kedua belah pihak seperti itu. Nah, kedua adalah tidak selalu disadari oleh si konseli. Maksudnya, misal ketika berbicara, si konsel ini terbiasa untuk melakukan gerak mata yang dia sendiri tuh tidak disadari seperti melihat kiri, kanan, atas, bawah. Padahal dia tuh tidak bermaksud seperti itu. Namun dia emang tidak disadari gitu. Itu sudah menjadi kebiasaan dia ketika berbicara, matanya itu tidak bisa diam. Nah, selanjutnya selain itu, dalam perilaku nonverbal juga, terkadang konselor itu bisa saja menunjukkan ekspresi yang tidak sesuai atau menunjukkan ekspresi yang seharusnya tidak ditunjukkan selama sesi konseling berlangsung. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada keterampilan attending. Nah, jadi keterampilan attending adalah keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk memfokuskan perhatiannya kepada konseli. Nah, tujuannya itu agar konsel itu merasa dihargai, didengarkan ceritanya juga untuk menciptakan suasana yang nyaman gitu selama sesi konseling berlangsung. Nah, teman-teman, keterampilan attending itu bukan hanya selama sesi konseling berlangsung ya, tapi dari awal si konseling masuk ke ruangan konseling, kita bisa melakukan keterampilan attending ini agar membuat si konseling nyaman. Contohnya adalah ketika si konseling ini masuk ke ruangan konseling, kita bisa membukakan pintu untuk si konseling, lalu kita bisa mempersilahkan si konseling ini duduk, juga bisa apa ya, bertanya kabar si konseling hari itu agar si konseling ini merasa disambut gitu dan dia tuh merasa nyaman, bisa nyaman di ruang konseling tersebut gitu. Nah, teman-teman dalam, keterampilan attending ada juga beberapa aspek. Yang pertama itu ada kontak mata. Nah, kontak mata yang tertuju kepada si konseli itu bisa menunjukkan kalau kita tuh aktif mendengarkan si konseli ketika bercerita. Kita juga, apa ya, maksudnya untuk menghargai cerita si konseli. Nah, selanjutnya ada gerakan tubuh dan juga posisi duduk, teman-teman. Nah, ketika sesi konseling berlangsung, kita tuh sebagai konselor bisa duduk untuk menghadap pada si konseli agar terkesan kita mendengarkan dan juga menghargai si konseli tersebut. Selain itu, kita juga bisa memberikan sentuhan yang sewajarnya ya teman-teman, jika si konselingnya memang perempuan dan juga kita perempuan, kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang seperti ketika si konseling menangis atau dia stres, kita bisa apa ya, contohnya tuh kayak memegang tangannya gitu, memberikan sentuhan lembut, kayak menenangkan si konseli tersebut. Nah, selain itu, ketika si konselor sedang bercerita, kita juga bisa membalas ucapan si konselor dengan nada suara yang tidak tinggi gitu, teman-teman, agar si konselor itu tidak merasa dimarahi ketika kita apa ya, membalas ucapan si konselor gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah ekspresi wajah. Tentunya ekspresi wajah yang kita tampilkan harus ekspresi wajah yang ceria ya, teman-teman. Jangan ekspresi wajah yang masam, jangan yang ekspresi wajah marah yang membuat si konselor itu takut untuk menceritakan permasalahannya. Nah, teman-teman, kelebihan dari keterampilan attending sendiri itu dapat membangun hubungan antara si konselor dan juga si konselor. Nah, dengan adanya keterampilan attending, konselor itu merasa diterima dan juga merasa dihargai gitu kehadirannya. Selain itu, attending juga mampu meningkatkan kepercayaan diri konselor. Nah, karena konselor itu hadir dan juga ada gitu untuk mendengarkan cerita si konselor yang membuat konselor itu merasa aman untuk menceritakan permasalahannya kepada si konselor. Nah, selain itu, dengan kelebihan dari attending itu bisa menunjukkan empati tanpa banyak kata, teman-teman. Jadi hanya dengan anggukan atau ekspresi wajah itu bisa membantu konselor tuh memahami si konseling. Namun di samping itu, tentu saja keterampilan attending ini memiliki kekurangan, teman-teman. Nah, yang pertama itu bisa terasa berlebihan atau tidak nyaman. Nah, ketika melakukan konseling, konselor menatap si konseling yang terlalu lama itu bisa mengakibatkan si konseling merasa tidak nyaman. Atau adanya sentuhan yang terlalu berlebihan bisa saja membuat si konseling itu tidak nyaman juga, teman-teman. Nah, selanjutnya attending juga bisa rentan untuk disalahartikan, teman-teman. Bisa saja ekspresi wajah atau mungkin gerakan tubuh yang kita tunjukkan kepada konseling itu disalahartikan oleh si konseling. Nah, selanjutnya itu attending juga kurang efektif jika tidak dibarengi dengan keterampilan lain. Nah, maka dari itu attending itu bisa dibarengi dengan keterampilan lain seperti refleksi. Teman-teman, kita sudah berada di akhir video. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perilaku verbal
verbal, perilaku nonverbal, dan juga keterampilan attending dalam konseling. Nah, mungkin teman-teman, masih ada yang bingung mengenai apakah perilaku nonverbal itu sama dengan keterampilan attending, karena tadi dari penjelasan ada beberapa yang mirip. Nah, jadi teman-teman, perilaku nonverbal itu sebenarnya termasuk ke dalam keterampilan attending. Nah, namun keterampilan attending itu bukan hanya terpaku pada keterampilan nonverbal saja, nah, tetapi mencakup perilaku verbal dan juga nonverbal yang berjalan secara terpadu, begitu teman-teman. Makanya dari penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan itu terdapat beberapa kemiripan antara perilaku nonverbal dan juga keterampilan attending. Oke teman-teman, penjelasan dari saya sudah selesai. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Dah.